Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini tugas besar saya, Septi Indah Cahyani. Berikut adalah data saya. Saya menggunakan data real dengan observasi pada TK Aisyah. Data di sini adalah data dengan nama anak, ada nomor, nama anak, lalu jenis kelamin, serta NISN, lalu ada tanggal lahir juga, terus umur anak, terus kelompok, lalu ada berat badan, tinggi badan, serta status apakah normal atau tidak normal dilihat dari tinggi badan dan berat badan anak tersebut. Lalu langkah yang pertama adalah kita membuka aplikasinya terlebih dahulu. Kita klik new process, lalu blank. Lalu setelah itu untuk menambahkan repositori baru, kita klik tanda panah sebelah kanan, lalu pilih create repository. Lalu di situ sudah otomatis masuk ke halaman new repository. Kita klik next, lalu kita ganti nama dengan kalau di sini saya menggunakan nama data mining repository. Lalu setelah itu kita klik finish. Nah, sudah jadi untuk data repositorinya dengan nama data mining repository. Lalu selanjutnya kita akan membuat subfolder dengan klik kanan, lalu pilih create subfolder. Lalu kita di sini kasih nama data, klik OK, lalu membuat satu lagi dengan cara yang sama, terus kita kasih nama proses. Lalu setelah itu kita klik OK, lalu kita mau memasukkan data dengan klik add data, lalu klik my computer, lalu kita cari di mana tempat kita menyimpan data kita. Di sini saya menyimpan di files dokumen. Setelah itu kita buka data yang sudah kita punya. Nah, seperti ini. Setelah datanya dibuka, kita pilih sheet 1 karena kebetulan dokumen saya cuma 1. Lalu jangan lupa centang untuk mengatasi missing-missing yang ada. Lalu setelah sudah, kita klik next dan masuk ke halaman seperti ini. Ini halaman kita untuk memilih tipe-tipe datanya. Untuk ID saya nonaktifkan karena tidak terpakai. Lalu untuk jenis kelaminnya saya pilih yang binominal karena cuma dua jenis, laki-laki dan perempuan. Lalu setelah itu kita lanjut ke tempat tanggal lahir enggak, terus kita pilih saja kelompok juga kita pilih jenis binominal karena cuma ada 2 jenis, kelompok A dan kelompok B. Lalu di sini berat badan integer, tinggi badan juga integer. Nah, status di sini saya pilih binominal karena cuma ada 2 pilihan, normal dan tidak normal. Lalu selanjutnya saya akan menjadikan ini sebagai label untuk acuannya. Kita klik panah dan change role dan kita ketikkan di sini ketik label, lalu oke. Nah, selanjutnya akan berwarna hijau seperti ini. Lalu jangan lupa diklik bagian replace-nya agar tidak terjadi missing-missing. Setelah itu kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Pastikan di sini sudah berwarna hijau semua karena itu akan menandakan label. Klik next, lalu kita akan simpan datanya di folder yang sudah kita buat tadi, di folder yang bernama data. Kita simpan di situ di folder data dengan nama yang sama. Namanya adalah di sini saya menggunakan data murid. Klik finish, lalu akan muncul data seperti ini. Ini adalah data-data yang telah diekspor ke dalam aplikasinya Rapid Miner seperti itu. Lalu kita klik design, lalu di sini kita akan mencoba menghubungkan. Kita drag and drop data murid
ke dalam project. Kita akan hubungkan. Setelah dipastikan sudah terhubung, selanjutnya akan kita play. Kita akan lihat apakah datanya berjalan dengan benar. Nah, seperti ini datanya sudah berjalan dengan baik karena berwarna hijau yang menandakan label. Juga sudah lengkap, cuman ada data yang bertanda tanya, itu adalah data missing, bisa diartikan sebagai data missing. Lalu di sini kita bisa melihat jumlah data, jumlah label, lalu jumlah kategori juga. Di sini sudah lengkap. Lalu kita akan menuju ke statistik. Kita bisa melihat di sini ada data-data yang missing dengan jumlah yang beragam. Lalu selanjutnya kita masuk ke chart. Kita lihat di sini ada berbagai macam tampilan diagram. Di sini saya menggunakan yang shelter. Lalu saya pilih yang jenis kelamin terhadap umur atau yang lain. Di sini saya menggunakan umur. Dan terhadap status, di sini kita bisa lihat, bisa kita filter, bisa kita perbesar ya. Di sini tuh ada beberapa status, 3 status, normal, tidak normal, sama unknown. Di sini yang unknown itu berarti yang data yang missing. Jadi kita lihat dulu apakah ada data missing. Nah, setelah itu kita kembali ke desain. Lalu untuk memfilter data yang missing tersebut, bisa klik di tab operator. Kita ketikkan filter example, lalu kita drag and drop ke bagian project di sebelah data yang tadi. Lalu klik add filter di sebelah kanan. Lalu kita pilih di sini saya menggunakan status sebagai label. Lalu di sebelahnya klik pilihan yang is not missing untuk memfilter data-data yang missing. Klik next. Lalu kita cek di sini sudah berjalan. Kemudian klik play, lalu kita kembali ke data yang missing tadi. Nah, kita cek di sini sudah 0 semua, berarti data kita sudah difilter, sudah berhasil difilter untuk data yang missingnya sudah hilang. Nah, kita juga mau coba cek nih. Di sini juga dadinya tuh ada 3, yang normal, tidak normal, dan unknown. Sekarang cuma 2, yang normal dan tidak normal saja. Berarti sudah berhasil memfilter data untuk data missing tersebut. Setelah kita sudah melihat dan kita kembali ke desain, lalu kita akan menyimpan file ini dengan cara klik proses, lalu klik kanan, bisa pilih store process here, lalu dikasih nama, di rename di sini sesuai dengan proses yang sedang berjalan. Setelah sudah di save, di sini akan muncul nama data tersebut di bagian proses. Lalu kita akan mencoba cek apakah memang benar sudah tersimpan atau belum. Caranya bisa dihapus terlebih dahulu, lalu nanti kita buka file yang sudah tersimpan.
Nah, selanjutnya kita akan meread data Excel. Kita klik read Excel. Pada bagian operators kita bisa klik read, lalu pilih read Excel. Setelah itu kita klik import configuration wizard, lalu kita pilih data yang tadi sudah kita buat. Saya simpan di download. Lalu klik next. Nah, di sini muncul data-data yang telah kita buat. Lalu klik next lagi. Dan akan muncul seperti ini. Klik next. Nah, ini muncul data-data yang bisa kita konfigurasikan. Di sini saya tidak menggunakan nomor, bisa kita uncheck list. Lalu untuk nama saya pilih tipe data yang polinominal, jenis kelamin saya ganti jadi binominal. Lalu setelah itu berat badan, tinggi badan, tetap, dan kelompok saya ganti menjadi binominal karena cuma ada 2 jenis. Setelah itu status saya ganti menjadi binominal dan atribut saya ganti menjadi label. Setelah itu klik finish, lalu data read Excel sudah terkonfigurasi dan kita sambungkan. Setelah itu kita apply dan datanya akan muncul 113 sampel, 1 special atribut, dan 8 regular atribut. Di sini kita bisa cek. Lalu kembali ke desain. Setelah itu kita simpan data read Excel ini di data binding repository yang sudah kita buat, dan pada bagian proses klik kanan store process here, lalu kita bisa kasih nama sesuai dengan proses data tersebut. Di sini saya kasih nama proses read data Excel. Nah, sudah tersimpan di bagian proses, lalu kita apply. Dan datanya sudah terkonfigurasi. Setelah itu kita bisa klik store pada bagian operator, kita drag and drop, kita sambungkan pada data read Excel yang sudah kita konfigurasikan. Lalu kita klik kanan di repository, kita save di bagian data. Di sini saya kasih nama data murid 2. Setelah itu klik OK. Lalu kita cek di sini apakah sudah tersimpan atau belum. Jika belum, kita perlu klik play untuk memunculkan data yang telah kita buat dan kita simpan. Nah, seperti ini datanya sudah keluar. Data murid 2 yang tadi kita konfigurasikan.
Lalu kita akan mencoba export import, klik file, lalu export proses. Kita bisa memilih local disk atau penyimpanan yang akan kita jadikan tempat penyimpanan untuk file export. Lalu kita klik new folder. Dan kita kasih nama di sini untuk folder proses ekspor import. Setelah itu klik OK, lalu kita kasih nama ekspor import. Lalu klik save dan kita simpan. Kita klik new process, klik yang blank, lalu no, dan kita ke file lagi, lalu kita coba ekspor. Apakah dia akan muncul? Jika muncul berarti proses datanya akan berhasil. Nah, datanya akan muncul, berarti proses yang kita lakukan sudah berhasil. Kita akan save data tersebut. Seperti biasa pada proses, klik kanan dan store process here, lalu kita kasih nama export import dan sudah selesai. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan data pada RapidMiner. Yang pertama, drag and drop data murid, lalu kita apply. Lalu di sini kita ke statistik, lalu kita ke umur, dan di sini ada kita pilih shelter antara berat badan, umur, dan status. Lalu ada advanced charge, kita masukkan umur di sini, lalu kita masukkan juga berat badannya. Nah, akan muncul seperti ini, tinggal kita konfigurasikan saja. Di sini saya memakai item shape diamond, lalu size-nya bisa disesuaikan, lensa-nya solid, dan warnanya di sini bisa disesuaikan. Lalu setelah itu kita klik average. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita tinggal sesuaikan saja, kita tinggal mengganti nama, lalu tampilan dan warna serta teksnya seperti itu. Di sini saya akan menamai tabel ini dengan prediksi berat badan. Nah, selanjutnya kita akan setting tabel tersebut sesuai dengan selera masing-masing.
Setelah sudah, kita bisa men-save gambar tersebut dengan cara klik print export image. Ini akan keluar tampilan seperti ini. Tersedia data statistik juga, charge data, advanced chart-nya. Yang akan kita pilih adalah export image untuk menyimpan atau men-save gambar prediksi berat badan murid. Setelah itu kita pilih tempat yang akan menjadikan gambar yang telah kita simpan, lalu kita kasih nama. Di sini saya kasih nama visualisasi data murid dan versinya JPEG. Dan keluar seperti ini hasilnya. Lalu kita kembali ke desain. Selesai proses memvisualisasikan grafik dari data yang telah kita buat. Selanjutnya ini kita akan menggunakan apply model rapid miner. Yang pertama, kita drag and drop data murid yang sudah kita buat, lalu kita sambungkan. Setelah itu kita apply, dan di sini ada 113 example, 1 special attribute dan 8 regular attribute. Di sini data-datanya sudah masuk ke aplikasi Rapid Miner. Lalu kita ke statistik. Lalu di sini ada data missing. Dan kita kembali ke desain. Setelah itu kita klik filter pada operator. Lalu kita pilih filter example dan di drag and drop. Setelah itu kita klik add files. Lalu di sini kita pilih yang status, lalu untuk jenisnya kita pilih yang is not missing, lalu klik OK. Setelah itu kita apply, dan di sini sudah berkurang data yang missing jadi 112 example. Lalu kita ke statistik. Di sini sudah 0 data yang missing, artinya itu sudah tidak ada data yang missing. Selanjutnya kita balik lagi ke desain, lalu kita klik di session tree pada operator, lalu drag and drop di sebelah filter example.
Setelah itu kita bisa merename filter example ini dengan nama preprocession. Setelah itu kita bisa menambahkan note pada preprocessing ini dengan nama proses memfilter data yang missing value. Kita bisa menambahkan note pada decision tree juga. Nah, setelah itu kita apply dan akan muncul decision tree seperti ini. Di sini berat badan lebih dari 24 kilo itu termasuk tidak normal, dan kurang lebih 24 kilo itu normal. Batasnya 24 kilo maksimal, itu anak bisa dikatakan normal. Tapi untuk anak yang berat badannya lebih dari 24 kilo itu bisa dikatakan tidak normal karena mengalami obesitas. Nah, lalu kita bisa lihat di description-nya, berat badan lebih dari 24 itu tidak normal. Yang tidak normal ada 5 anak, dan berat badan kurang lebih 24 kilo normal ada 97 anak. Dan rata-rata 24 itu ada 10 anak. Seperti biasa, kita simpan pada proses, klik kanan, store process here, dan kita kasih nama model klasifikasi decision tree. Setelah itu kita coba new process dan blank, dan kita klik lagi, file yang kita simpan ternyata keluar, dan artinya file tersebut sudah selesai dan berhasil. Selanjutnya ada testing model. Kita pilih model klasifikasi decision tree, lalu kita disable processing dan decision tree. Kita sambungkan data yang sudah kita buat. Dan kita jalankan. Lalu di sini akan muncul data-datanya. Lalu kita akan mengcopy tahap 3 yang model klasifikasi data decision tree, lalu kita rename
menjadi penggunaan operator apply model. Setelah itu klik OK. Lalu enable processing yang decision tree, lalu kita klik add files, kita pilih status, kita pilih yang is not missing terlebih dahulu. Lalu di sini sudah terkonfigurasi. Dan klik filter example, drag and drop, lalu kita ganti nama atau rename dengan preprocessing preprocessing 2, lalu kita tambahkan note. Di sini kita tambahkan proses memfilter data yang missing value. Setelah itu akan kita sambungkan dan otomatis akan muncul multiplex. Kita klik multiplex tersebut. Nah, jadi datanya itu akan di-copy ke multiplex, lalu akan diproses ke reprocessing. Setelah itu kita sambungkan processing 2 dan kita apply. Di sini terlihat data-data yang missing, ada 1 example, 1 spesial dan label, dan 8 regular atribut. Dan ini tampilan decision tree-nya seperti ini. Lalu kita kembali ke desain, kita pilih lagi di operator,
klik apply model, kita drag and drop, lalu kita sambungkan, kita tarik, lalu kita sambungkan preprocessing 2 kepada apply model, maka datanya bisa ditransfer dan diproses. Setelah itu kita sambungkan apply model dan apply. Nah, di sini akan terlihat satu example 4 spesial atribut dan 8 reguler. Ini yang dihitung kira-kira sama dengan perkiraan atau tidak. Di sini nanti akan muncul. Lalu kita kembali lagi ke desain. Lalu seperti biasa kita save. Klik play. Nah, nanti di sini akan muncul example yang perkiraan dan perhitungannya sama atau tidak. Di sini ada perkiraan statusnya tidak normal dan di confidence-nya sesuai. Dan ada yang di statusnya normal ternyata normal, ada yang, dan kita apply. Ada beberapa data yang statusnya tidak normal, prediksinya normal, dan confidence-nya sama hasilnya seperti perkiraan. Nah, ini decision tree-nya. Dan kalau seperti ini datanya sudah sesuai dan sudah valid. Lalu kita akan drag and drop lagi, klik performance pada operator, dan kita sambungkan. Lalu kita apply. Nah, di sini sudah muncul performance perkiraan rata-rata. Di sini tingkat persenannya cukup tinggi, 100%, jadi cukup akurat dan datanya valid.
Seperti biasa, kita kembali ke desain dan kita save pada bagian proses dengan nama testing model Decision Tree. Lalu kita klik OK. Demikian tugas besar saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.